Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu, mari sama-sama kita sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah dan berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik ya. Kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu prinsip dan praktek ekonomi Islam. Indikator pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan istilah perekonomian dalam Islam, menjelaskan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam, menjelaskan dalil-dalil nas tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam, menganalisis prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam, menyimpulkan hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Ya. Ini yang lalu ya. Ini yang minggu lalu. Oke. Nah. Baik ya. Nah, hari ini kita bahas tentang masalah riba ya, tentang riba ya. Bahas tentang topik riba di mana di dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam itu tidak dihalalkan riba. Sebagaimana firman Allah wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Yang artinya dan telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Apa itu riba? Riba itu adalah bunga atau nilai lebih atas penukaran barang, ya, nilai lebih atas penukaran barang. Nah, jadi dalam hal ini bisa jadi tukar menukar, yang dipertukarkan itu adalah bahan makanan, bisa berbentuk perak, bisa bentuk emas, dan bisa juga dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk uang ya, dalam bentuk uang. Sebab apapun yang dipertukarkan itu kalau dia pengembaliannya itu memiliki ada nilai lebihnya, maka dinamakanlah itu riba. Nah, jadi dalam Islam riba itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram ya, tidak dihalalkan ya, tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, riba ini ada 4 macam ya riba. Yang pertama itu adalah riba fadli, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama. Pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Nah, contohnya ya, cincin emas seberat 22 karat ditukar dengan 10 cincin emas yang 10 gram ditukar dengan cincin emas dengan 11 gram, itu kelebihannya dinamakan riba ya. Nah, jadi tukar menukar itu harus sama timbangannya, tidak boleh berlebih. Kalau berlebih namanya riba fadli. Fadli itu adalah artinya itu lebih ya, bahasa Arab. Fadli itu artinya lebih. Nah, kemudian riba kordi yaitu pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Nah, jadi meminjam sesuatu, contohnya ya, contohnya si A, misalnya namanya si Tony, bersedia meminjamkan kepada si Tono uang 100.000, asalkan si Tono ini memberi kelebihan saat memberikannya. Misalnya aku mau meminjamkan uang kepadamu
100.000, tapi nanti kembalinya ya 115 atau 120.000. Nah, itu namanya riba kordi ya, tidak boleh ya mengembalikan dengan syarat melebihkannya saat pengembalian. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah riba yadi, yaitu akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Nah, ini juga dikategorikan kepada riba ya. Misalnya akad jual beli barang sejenis, timbangannya juga sama, tetapi mereka berpisah sebelum serah terima gitu ya. Belum lagi serah terima udah berpisah gitu ya. Jadi ini juga dikategorikan riba seperti penjual kacang ya. Penjual kacang dalam tanah gitu ya. Misal gini, seorang petani menjual kacang kepada pembeli. Ini aku punya kacang, ada kebun kacangnya, ini udah berbuah nih di dalam. Udah dijual, kemudian dibeli oleh si pembeli tadi. Tukar dengan bukan beli ya, tukar dengan yang sama, kacang yang sama, tetapi ukurannya juga, timbangan juga sama, tetapi mereka sudah berpisah, belum lagi bisa serah terima tadi kacang di tanah itu, kacang itu mereka sudah berpisah, sudah tidak di tempat itu lagi, sudah selesai gitu ya. Padahal serah terima belum terjadi gitu. Masih di tempatnya gitu, masih belum diserahkan. Ini kacangmu, ini kacangku, kita tukaran, tapi belum bisa diambil gitu yang satu. Jadi mereka udah pisah gitulah. Kemudian yang keempat itu riba nasia, yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Nah, ini kemudian akad jual belinya, kemudian penyerahan barang itu beberapa hari kemudian, nggak pada hari itu juga. Ini juga dinamakan riba nasia, ke kategori riba ya. Nah, jadi di dalam riba dalam Islam itu tidak diperbolehkan karena kelebihan dari pembayaran itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kalau di bunga bank gitu ya. Nah, itu juga jelas dinamakan riba ya. Itu juga riba bunga bank. Dalam bunga bank ini ada beberapa pendapat ulama, ada yang mengatakan bahwa bunga bank itu haram, jelas haram karena jika si nasabah diberikan kelebihan dari apa yang ada di rekeningnya setelah beberapa lama dia menyimpan uang di bank tersebut, maka kelebihan itu adalah riba. Dan begitu juga sebaliknya, jika pihak bank memberikan pinjaman, memberikan uang sejumlah uang kepada nasabah, kemudian nasabah membayarnya dengan berlebih, yang namanya bunga berapa persen, maka itu juga dikategorikan riba, haram ya, hukumnya haram. Nah, sebagian ulama mengatakan itu hukumnya samar-samar, artinya hukumnya itu subhat gitu ya, subhat, samar-samar, karena jadi tetapi lebih condongnya, lebih beratnya itu lebih berhati-hati kepada kehati-hatian bahwa bunga bank itu adalah haram, termasuk daripada riba. Nah, bagaimana dengan bank syariah? Nah, bank syariah ini mereka menjalankan yang seharusnya ya, kita tidak tahu apakah bagaimana mereka pengoperasiannya. Yang jelas kita berbaik sangka kalau sudah namanya
berbasis syariah, mereka sudah bilang dibuat judulnya BNI Syariah atau sekarang udah BSI, udah BSI ya, Bank Syariah Indonesia ya, udah Bank Syariah, udah sama satu cakupan. Jadi kalau sudah brand dia syariah, maka itu beda dengan walaupun ada kelebihan-kelebihan, itu bukan riba namanya, tetapi bagi hasil. Nanti kita pelajari selanjutnya, ada namanya itu mudoroba, ada syirkah, ada banyak-banyak apanya ya, banyak macam-macamnya, banyak pembahagiannya masing-masing ada nanti istilahnya. Di dalam perbankan juga. Nah, jadi ada perbankan syariah, itu sesuai. Dia bukan berpatokan bunga, Ibu contohkan sedikit ya. Kalau dia bank syariah, mereka itu beroperasi bukan dengan riba, tetapi bukan dengan kelebihan. Di sini pengoperasiannya sesuai kesepakatan, artinya ini contohnya, kita depositokan uang kita di bank syariah. Nah, jadi perjanjiannya itu adalah itu akan dimodalkan kepada nasabah yang lainnya, kan gitu. Nah, di situ yang bedanya itu adalah akadnya. Kalau di bank biasa, kalau bank konvensional itu kita minjam uang kita untuk permodalan, rugi atau tidak ruginya kita wajib bayar bunga. Sementara kalau di bank syariah itu adalah pembagian hasilnya sesuai dari keuntungan. Berapa persen dari keuntungan, maka itulah disepakati. Berapa persen keuntungan tadi modal itu diberikanlah, disepakatilah berapa dikembalikan kepada bank. Jadi berapa persen keuntungannya. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau kita yang deposito, itu ada nanti akadnya, berapa persen dari keuntungan dari keuntungan itu akan diberikan kepada pemilik apa yang mendepositokan. Jadi dia bedanya di akadnya. Jadi semua muamalah, semua proses muamalah, semua transaksi muamalah itu bertolak kepada akad. Nah, kalau sudah akadnya benar, maka benar dia. Nah, jadi tolak ukurnya itu akad, ya. Jadi tolak ukur yang bisa membedakan ini riba, ini tidak riba itu adalah ketika akad. Yang jelas kalau dia riba ini sudah jelas akan menguntungkan yang satu dan menindas yang lain. Tetapi kalau dia dengan syariah itu tidak akan itu akan sama-sama menguntungkan, dan jika terjadi kerugian akan sama-sama menanggung kerugian begitu. Jadi tidak ada yang tidak ada yang tertindas sepihak atau aku nggak mau tahu, yang penting uangku balik dengan bunga-bunganya, kan gitu ya. Itulah contohnya, dia nggak mau tahu dengan kerugian orang lain gitu ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Ini kita bicara tentang riba. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya, Nak? Baik ya. Masih adanya nih orangnya. Tidak, Umi. Oh ya, oke. Nah, tadi tentang riba. Kalau ada nanti bertanya, silakan di penghujung boleh. Kemudian bagian dari muamalat itu juga hutang piutang. Yang pertama kemarin itu adalah jual beli. Di dalam jual beli itu bisa ada di sana istilah khiyar. Kemudian juga di sana juga bisa jadi terjadinya riba dalam jual beli. Nah, kemudian yang kedua itu adalah utang piutang. Nah, apa itu utang piutang? Yaitu
menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian, ya, waktu kemudian. Maksudnya di sini diserahkan itu tidak lebih, ya, tetap jumlah yang sama. Misalnya si A mengutang kepada si B 100.000, maka dikembalikan juga itu 100.000, tidak boleh berlebih. Lebihnya dinamakan juga riba, tadi sudah kita bahas. Jadi tidak boleh berlebih. Tetapi jika orang yang berhutang itu tadi ingin memberi lebih dengan sukarela tanpa ada syarat di awal, tanpa ada minta orang yang memberikan hutang itu sah-sah saja, boleh, ya, boleh kita berikan. Nah, di dalam utang piutang juga ada rukunnya, ya, di dalam Islam itu selalu ada rukunnya. Yang pertama itu yang berpiutang dan yang berhutang. Jadi orang yang ngasih utang dan orang yang berhutang. Gitu, ya. Kemudian ada harta atau barangnya. Kalau nggak ada harta atau barang yang mau diutang tadi, apa yang mau dikasih, ya kan? Kemudian akad, yaitu kesepakatan. Nah, lagi-lagi di akad, ya, di akad. Nah, di akad inilah kunci dari sah atau tidaknya transaksi muamalah itu, atau halal atau haramnya transaksi itu. Jadi akad ini jadi tolak ukur. Nah, selalu akad jadi tolak ukur, sah atau tidaknya, halal atau haramnya. Nah, pada saat akad, aku utang uangmu, nggak mesti ngomong seperti itu sih. Boleh dengan seperti kita biasa, utanglah uangmu. Berapa? Kata si yang punya uang, yang tempat berutang tadi, 100.000 aja. Aku ada perlu untuk biaya sekolah anakku, mau bayar uang sekolahnya. Oh, dah, ntar ya, tanya. Kasihnya 100.000, itu sudah termasuk akad. Itu boleh, ya, boleh. Kemudian yang tidak boleh itu gimana? Utanglah uangmu, tuh 100.000. Kasih apa yang punya uang boleh, tapi nanti kau balikkan 120.000, ya. Itu akadnya ya tidak boleh, ya, haram, namanya riba berlebih. Atau juga kalau misalnya yang mensyaratkan itu si pengutang, utanglah uangmu 100.000, ntar kubalikkanlah 120, itu juga tidak boleh, ya, tidak dilarang dalam Islam. Ya, kelebihan dari yang dibayarkan itu haram hukumnya, dan kedua belah pihak itu sama-sama berdosa melakukannya. Itu, ya, Nak. Kemudian, nah, bagaimana jika orang yang berutang itu tidak mampu mengembalikan uang itu? Ya, mungkin dia ngutang itu pun karena miskin, ya, karena nggak ada uangnya lagi untuk makan aja pun susah, gitu, ya. Jadi orang yang berpiutang, yang tadi memberikan utangan itu, diharapkan jangan menagihnya, ya, jangan menagihnya. Jadi orang yang memberikan hutangan itu kepada orang lain itu sangat besar pahalanya, Nak. Sangat besar pahalanya. Itu sama dengan itu lebih, orang yang memberikan utangan kepada orang lain lebih baik daripada kan bersedekah kepada orang lain. Bukan tidak baik bersedekah, ya. Kenapa? Karena terkadang orang yang berhutang itu lebih membutuhkan, jelas-jelas dia membutuhkan karena dia berutang, gitu. Tetapi lebih baiknya lagi udah memberikan hutangan juga bersedekah, memberikan sedekah, kan, gitu. Yang ini tadi yang Ibu bilang seperti itu, kita ada uang 100.000,
kita mau rencanakan mau sedekahkan kepada orang lain, ya kan? Nanti uangnya aku punya uang berlimpah, oh bulan ini aku dapat rezeki, nanti dari rezekiku ini aku berikan, aku ingin bersedekah kepada temanku si A gitu ya. Ternyata belum lagi dia bersedekah, dia masih niat, udah dicatat pahalanya. Niat saja sudah dicatat pahalanya, ya kan? Dia sudah niat mau sedekah. Ketika dia mau mengantarkan sedekahnya tadi, maka datang lagi si dia sama dia. Kawan, aku butuh kali nih untuk uang sekolah anakku, udah 3 bulan nunggak Pinomat. Oh, berapalah yang bisa kau pinjamkan sama aku? Adalah yang aku bayar untuk uang sekolah anakku ini. Udah ditagih ini dia, udah malu dia, udah nggak enak dia tidur sekolah. Nah, pada posisi seperti ini, lebih baik memberikan kita utang kepada teman kita tersebut. Mau dibayar dia, ya utang harus dibayar, ya kan? Utang harus dibayar. Wajib, ya wajib dibayar utang. Nah, gitu. Nah, ketika dia tidak mampu membayar utangnya, dia tidak sanggup membayar utangnya, boleh jadi dia yang mengatakan langsung, atau boleh jadi kita ngelihat dari gaya-gayanya kayaknya Baya dan nggak sanggup dia. Lebih baik kita itu menyedekahkannya ya. Udahlah, nggak usah dibayar, kita kasih tahu. Udahlah kawan, nggak usahlah kamu bayar utangnya, anggaplah itu sedekahku, gitu ya. Nah, sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 280, wa ingka nadu usrotin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Jadi kasih tenggang waktu ya. Ya udah nggak apa-apa, ntar kapan ada uang aja. Nah, dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui ya. Ya udahlah nggak apa-apa, anggap jadi sedekahku aja lah itu samamu ya kawan. Mudah-mudahan nambah rezekimu, sehat-sehat kita. Udah lebih baik. Nah, gitu ya. Nah, kita lihatlah. Jadi jangan nanti mentang-mentang kita orang udah susah. Ini zaman sekarang ini ya banyak yang udahlah dia susah, dia minjam uang untuk biaya sekolah, terus udah dikasih pinjaman dengan syarat bayarnya nanti 120 ya, yang dipinjam 100.000. Nah, pada saat perjanjian pembayaran belum dibayar, naik lagi. Itu namanya rentenir ya, rentenir. Jadi itu bukan sesuai dengan yang di ajaran Islam ya, tidak boleh. Nah, itu ya, utang piutang ya, sangat besar pahalanya, sangat baik kalau kita memberikan utangan kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi rajinlah kalau banyak uang, selain rajin sedekah, bermurah hati jika ada yang orang kesulitan ya, itu utang piutang ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya Mi. Dasar hukum utang piutang itu kan mubah, tapi waktu saya MTS kan nih waktu kelas 9, guru saya menjelaskan kalau utang piutang itu dalam beberapa keadaan bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram. Itu bagaimana, Umi? Ya, semua muamalah ya, muamalah pada dasarnya hukumnya adalah mubah ya. Nah, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Itu semua muamalah, mau utang piutang, mau sewa menyewa, mau jual beli, mau apapun, mau pernikahan, mau apalagi semuanya, semua yang muamalah itu hukum dasarnya adalah mubah ya, boleh ya. Nah,
dia bisa berpindah. Contohnya kalau kita sekarang ini materinya utang piutang. Nah, kita bertetangga, ya ini contohnya ya, kita bertetangga dengan orang lain, kan banyak tetangga kita. Kita bisa dibilang orang yang lumayan, ya lumayan ada sama kita tidak kekurangan gitulah. Kalau bisa berlebih dalam, misalnya gaji ibu aja langsung ya, ada gaji ibu misalnya dalam sebulan itu masih berlebih, bisa berlebih kalau dipergunakan dengan dibelanjakan dengan baik ya, dengan baik, tidak poya-poya, tidak boros ya. Nah, tetangga ibu ada orang susah. Ada orang susah. Nah, dia sehari-hari hanya cukup untuk makan. Terkadang pun kurang ya kan, tapi dicukup-cukupkan. Pokoknya intinya dia miskin. Orang miskin itu adalah orang yang penghasilannya itu habis dimakan sehari. Kalau dia per hari, ya nggak bersisa, nggak ada sisanya, pas-pasan gitu, pas untuk makan, pas buat uang sekolah, pas bayar sewa rumah, pas untuk, pokoknya habis lah, penghasilannya itu habis untuk sehari. Kalau dia penghasilannya per hari, kalau penghasilannya itu per bulan, habis untuk sebulan, tak berlebih sedikit pun, sudah pas-pasan dia ya kan. Nah itu namanya orang miskin. Kalau orang fakir nanti ada waktu kelas 7 nanti, waktu kelas 7 kan sudah belajar kita ya, kalau orang fakir itu kurang penghasilannya, itu kurang dalam sehari itu kurang. Nah kita punya tetangga kita ini orang miskin lah, orang miskin. Kemudian pada hari itu jatuh tempo untuk bayar uang sekolah anaknya, sudah pas gitu ya, dia sekolahkan anaknya. Nah sementara anaknya mau ujian harus bayar administrasi, kalau tidak boleh ujian ya kan, tidak boleh ujian. Nah pada saat itu dia minta tolong kepada kita, Bu, tolong Bu, saya begini, diceritakannya lah ke apanya gitu kan, diceritakannya lah masalahnya kepada kita. Kita punya uang dan kita melihat teman tetangga kita itu bukan orang yang mau menipu gitu ya. Kita udah ngelihat, ini nggak nipu nih, orangnya memang kita udah kenal lama dengan tetangga itu. Kalau nggak perlu kali mungkin dia nggak minjam lah gitu ya kan. Nah datang dia ngutang ke kita, Bu tolonglah anakku ini, ceritalah dia. Pada saat itu ketika kita ada uang kita, itu sudah memang betul-betul butuh dia. Kalau tidak, anaknya tidak akan ikut ujian ya. Kita jatuhlah hukumnya itu jadi sunnah. Ya sunnah muakkad, harus ya, kita harus bantu. Itu yang pertama. Nah, itu kalau untuk bayar uang sekolah, artinya masih bisa dia nego sama gurunya nanti. Kalau kita nggak ngasih, ya udahlah nggak usahlah dulu, aku perlu yang lain begini, ada kebutuhan yang lain yang sana lebih. Kita datang sunnah hukumnya. Misalnya yang mau kita pinjamkan itu ada sih uangnya, tetapi kita masih harus ada lagi yang lain gitu. Nah itu sunnah hukumnya, kita pinjamkan kepadanya. Nah kalau dia butuh untuk makan, nah ini kan biasanya mereka itu cukup sehari, habis sehari, suaminya mungkin narik beca, hari ini dapat, hari ini juga habis. Pokoknya setiap hari harus inilah, habis sehari lah, namanya orang miskin. Tadi kan udah tahu tadi definisinya. Nah pada hari itu suaminya sakit, tidak bisa kerja, maka tidak adalah penghasilan, maka mereka akan kelaparan. Iya kan, mana lagi sakit untuk berobat, mana lagi nggak ada untuk makan. Pada saat itu ketika dia meminjam kepada kita, mengutang kepada kita, karena itu adalah kebutuhan pokok, wajib hukumnya kita berikan jika uang kita ada. Nah begitu. Jadi kapan dia jatuh kepada haram? Jika dia mengutang untuk berbuat maksiat. Kita udah tahu. Bahkan mungkin kawan-kawan nongkrong ya, kawan-kawan nongkrong kita, kawan-kawan nongkrong lah, misalnya laki-laki kan suka nongkrong-nongkrong tuh di kedai kopi atau di mana gitu kan, di tempat perkumpulan. Di situ banyak yang berjudi, yang mabuk, yang apa segala macam lah perbuatan maksiat. Nah kita ada di situ, kita udah tahu untuk apa dipakainya. Pinjamlah uangmu,
aku mau masang togel, ini jitu nih, udah bener nih, aku yakin kali ini kena nih. Nah, gitu ya, pinjamlah uangmu 100.000, cepatlah nanti kalau misalnya apa, pokoknya aku kasihlah samamu. Oh apa gitu. Dia pada saat itu karena kita tahu dia ingin menggunakan uang itu untuk maksiat, maka haramlah hukumnya kita meminjamkan uang kepadanya. Nah, ya, jadi bisa dia. Jadi semua muamalah itu bukan hanya utang piutang, semuanya, semua yang menyangkut muamalah itu hukumnya asalnya adalah mubah, bisa berpindah kepada hukum yang lain. Haram, wajib, sunnah, haram, dan makruh. Nah, gitu ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya sampai di sini? Saya Umi. Gini Umi, misalnya kan Umi, ada si pengutang nih Umi, dia berutang kepada seseorang nih Umi, terus dia berjanji Umi bakal bayar seminggu ke depan gitu kan Umi. Nah setelah dapat tempo waktunya Umi, orang yang memberikan utang ini sudah nunggu kan ini Umi, tapi utang ini belum ngasih nih Umi. Nah jadi orang yang memberikan utang ini orangnya misalnya nggak enakan nih Umi. Jadi dia sebagai orang yang memberikan utang, apakah harus mengingatkan Umi atau malah menunggu si pengutang ini sampai ingat gitu Umi? Oke, gini nak, itu kondisional ya. Sebenarnya kita dianjurkan mengingatkan utang orang lain kepada kita. Mungkin aja dia lupa, kan gitu. Mungkin dia lupa, dianjurkan dan memang harus diingatkan, ya, harus diingatkan. Kan tetapi kita melihat kondisinya. Misal nih ibu utang sama misalnya sama Pak Riki, ya kan, ada utang ibu sekitar 500.000 misalnya. Ibu udah janji, memang nggak janji tanggal gitu kan, ibu hanya janji, oke lah ibu janji tanggal, nanti ya Pak Riki saya bayar utang saya tanggal 29 gitu ya kan, tanggal 30 pas gajian misalnya ya kan. Nah rupanya pas tanggal 30 nggak dibayar, kita nggak tahu, kita yang minjamkan itu kan nggak tahu, kita yang utangkan itu kan nggak tahu apa sebabnya. Nah pada keadaan seperti itu kita boleh memilih, membiarkan dulu, mungkin lupa, kita kan berbaik sangka, mungkin ibu itu lupa dengan utangnya, ya udahlah nggak apa-apa, ntar juga ingat pasti dibayarnya, kan gitu, insya Allah dibayarnya, boleh ya, boleh. Nah atau kita mengingatkan, ingatkan aja lah, mau kita butuh atau tidak butuh, kita boleh mengingatkannya. Ya, kita kasih tenggang waktu, nggak ingat ya udah sampai kita ingatkan boleh dan dianjurkan diingatkan ya, tetap dianjurkan itu diingatkan ya, tetapi jika kita segan nggak enak, nggak apa-apa, kita tunggulah ntar lagi, mungkin entah besok, entah lusa, entah seminggu. Ternyata udah lama juga nggak ingat, di situ kita wajib mengingatkannya. Kita yakin dia pasti lupa nih dan bakal, apalagi sudah berpisah. Kalau masih bertemu, mungkin kita bisa dengan isyarat aja ya. Kita tunjukkan muka kita gitu kan di depan dia supaya dia utangku kan gitu. Atau kita ungkit bagaimana cara kita lah ya, bagaimana cara kita biar supaya dia ingat. Ternyata dia tidak ingat, ataupun kita wajib kita mengingatkannya, wajib kita mengingatkan utangnya, itu sangat wajib. Apalagi kita sudah berpisah, tidak satu lokasi lagi, jarang-jarang ketemu. Nah ingatkan, wajib mengingatkan utang teman kita. Kenapa? Mungkin dia benar-benar lupa. Nah kalau memang dia benar-benar lupa, maka itu nggak salah dia gitu, salah kita ya. Kita tidak mengingatkannya, mungkin namanya manusia benar-benar lupa. Akan tetapi kalau sudah diingatkan, nggak dibayarnya juga, ya kita tanyalah, apalah alasannya kan gitu. Kalau memang dia benar-benar nggak mau ya nggak boleh ya, harus bayar, wajib bayar utang gitu. Itu ya nak, dianjurkan diingatkan.
Tetapi kalau sudah harus udah yakin kali kita jarang ketemu dan memang benar-benar lupa kawan kita itu, wajib kita ingatkan atau kita anggap itu sedekah. Ya udahlah, sedekah aja sama dia gitu ya. Iya, oke. Baik ya, Nak. Sampai di sini. Kemudian di sini ada adab orang yang berhutang dalam Islam itu yang pertama, jangan pernah lupa mencatatnya, harus dicatat. Kemudian jangan pernah berniat tidak melunasi ya. Itu kemudian punya rasa takut jika tidak bayar hutang karena dibawa mati ya, bisa menghanguskan pahala. Jangan merasa tenang kalau masih punya utang. Jangan pernah menunda bayar utang. Jangan pernah menunggu ditagih dulu baru membayar utang. Jangan pernah mempersulit dan banyak alasan dalam membayar utang. Jangan pernah meremehkan utang meskipun sedikit. Jangan pernah berbohong kepada pihak yang memberi utang. Jangan pernah berjanji jika tidak mampu memenuhinya. Jangan pernah lupa doakan orang yang telah memberi utang. Itu ya, adab orang yang berutang dalam Islam. Itu diingat ya. Islam yang jelas utang piutang itu boleh. Karena saling tolong menolong. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjut masih dalam materi yang sama minggu depan ya. Sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Ya, sama-sama.